Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membimbing kita, kemudian menyehatkan, melindungi kita dan mengantarkan kita pada aktivitas yang diridhai olehnya. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Demikian para pelaku maksiat dalam beragam jenisnya, dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya, diberikan sentuhan dalam jiwanya, dilembutkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan menata sisa hidupnya dengan kehidupan terbaik, hayatan thayyibah, sehingga mampu diakhiri dengan akhir yang mulia, husnul khatimah. Kita mencoba berikhtiar dengan meneruskan kembali kajian kita, masih dalam pembahasan di pokok-pokok keimanan, bagian terakhir dari pokok iman yang pertama atau rukun iman yang pertama, yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, dan segala yang terkait dengan aspek dimaksud. Ini menjadi penting sebagai bagian dari simpul yang paling utama dari 6 simpul yang merangkai kekuatan iman kita, sehingga dengan rangkaian yang kuat itu, yang dikenal dengan akidah, ikatan yang kuat, yang kokoh, yang terikat dalam jiwa kita, menempel, sulit untuk dilepaskan, membentuk satu keyakinan tanpa ragu. Keyakinan tanpa ragu itulah yang disebut dengan iman. Bila iman kita ingin kuat, maka kita harus membangun satu pondasi, merakitnya dengan kuat, sehingga bangunan keimanan yang disebut dengan amal itu bisa tegak dan kokoh berdiri, baik tiang-tiangnya ataupun juga sampai ke atapnya. Karena itulah kemudian konsepsi dalam syariat Islam, sebagaimana kita telah uraikan dari sejak awal pertemuan, dibangun dengan 2 hal pokok, yaitu iman dan amal. Iman sebagai pondasinya, amal sebagai titik bangunannya, atau dikenal juga dengan akidah dan syariat. Akidah, ikatan kokoh yang mengikat keimanan dalam jiwa kita, sehingga kita bisa yakin tanpa ragu terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk membangun rumah-rumah amalan kita, untuk membangun satu tatanan kebaikan yang bisa kita titi untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya disebut dengan syariat. Karena itulah Islam seringkali diibaratkan atau dilukiskan, dikiaskan dengan satu bangunan yang kokoh. Pondasinya adalah iman, tiang-tiangnya adalah amalan, bangunannya adalah amalan, sehingga salat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Din yang dimaksudkan Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tiang tidak mungkin berdiri kecuali di atas pondasi yang kokoh. Maka pondasi itulah disebut dengan rajutan-rajutan iman. Cakar-cakarnya mesti kuat menggenggam ke dalam jiwa kita. Karena itulah kemudian kalimat-kalimat salat pun dalam Al-Qur'an dibuka dengan kata iman. Seperti alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimunas shalah. Lalu kemudian salat, Al-Baqarah di ayat ketiga. Demikian seterusnya. Dalam rangka itulah kemudian kita mempelajari dulu pokok-pokok keimanan. Pondasi yang 6 ini, alhamdulillah kita telah selesaikan pada bagian yang pertama dari 6 pondasi iman, dikenal dengan rukun iman, yaitu bagian pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengannya. Baiklah, kita akan mencoba menyempurnakan setelah membahas aspek teologinya selesai, kemudian hal-hal yang terkait dengan konsepsi peribadatan. Dalam rangka kita menyembah Allah, kita harus tahu bagaimana cara memanggilnya, mendekat kepadanya, minta solusi saat sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan, berupa problem-problem kehidupan yang tengah kita hadapi, baik pada diri kita, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, dan sebagainya. Itu yang telah kita jelaskan dengan pembahasan al-asma al-husna. Kemudian kita juga telah mencoba untuk bisa memahami bagaimana membaca di seputaran kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, baik di alam, pada diri kita, dan pada setiap hal yang kita berinteraksi dengan itu semua. Bagaimana caranya kita menatap ingat kepada Allah, kita mendengar ingat kepada Allah, demikian seterusnya. Nah, itu nanti bagian terakhir sebagai penutup dalam pembahasan ini.
Alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan 8 klasifikasi al-asma al-husna dengan tingkatan-tingkatannya serta praktek merangkainya yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan juga kita sudah mencoba membahas satu hadis dari informasi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait nama-nama Allah yang teragung. Jadi ada rangkaian nama-nama Allah yang teragung yang dengan itu bila kita mampu untuk merangkainya, itu ada satu jaminan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan satu anugerah percepatan jawaban dari doa. Ya, karena itu mari kita coba sempurnakan. Ada 3 hadis lainnya. Ini sangat berharga karena nanti informasinya akan disampaikan oleh Nabi langsung. Ya, jadi saya hanya mengutip kalimat-kalimat yang merujuk pada informasi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan esensinya ini berita disampaikan oleh Rasulullah, dan kita yakin bahkan dalam syahadat kita ucapkan bahwa beriman kepada Allah, menyembah Allah, menuhankan Allah itu melalui jalur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana memantapkan asyhadu an la ilaha illallah itu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahil a'zam, nama Allah yang tertinggi, yang teragung, ya. Kita akan lengkapi. Saya bacakan dulu pengantarnya. Wa kama anna lillahi hadhil asma, di halaman 31 pengantarnya. Dan seperti diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik yang telah kita sampaikan, 99 kurang lebih dibagi kepada 8 bagian dan tingkatan. Falahusmu a'zam, maka Allah pun memiliki nama tertinggi, teragung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika ada yang berdoa dengan merangkai nama-nama teragung itu, maka doanya akan mengalami percepatan jawaban. Dan bila diminta dengan doa itu atau dengan nama itu, apa, maka segera diberikan. Ja'a dzikruhu fi mayali min ahaditsa. Adapun nama dimaksud tersebut dalam hadis-hadis berikut. Ya, kemarin sudah kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Burairah, semoga Allah meridai kepada beliau, kan? Sekarang kita akan masuk pada hadis yang kedua secara cepat. Ya, 2. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, Anas bin Malik ini termasuk sahabat mulia yang melekat dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ibunda Anas bin Malik ini memang punya visi yang sangat luar biasa sepeninggal suaminya. Ini menarik juga ini. Ya, ini suaminya namanya Malik, ibunya namanya Malikah. Malikah punya anak namanya Anas gitu kan. Nah, kemudian dari sejak usia belia, Anas ini dititipkan oleh ibundanya untuk melayani, berkhidmat pada kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini visioner ya, luar biasa gitu. Jadi ketika melihat anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah, kemudian anaknya Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah juga ibnu Abbas ibnu Umar, kemudian nanti ada Abdullah bin Amr ibn al-As juga, itu ya, mereka banyak menghadiri majlis Nabi, kemudian banyak juga mengamati kegiatan-kegiatan Nabi, bahkan ada keluarga terdekat Nabi seperti Abdul Abbas itu kan, sampai menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha hanya untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Maka beliau yang sangat luar biasa ini juga melihat anaknya, walaupun single parent, dilihat, Masya Allah, saya juga pengen belajar nih, anak saya pengen pintar, pengen alim kan, pengen jadi bagian dari ulama dan seterusnya. Maka dititipkan untuk berkhidmat melayani Nabi. Tujuannya adalah untuk belajar dari keseharian Nabi dan menimba ilmu-ilmu yang hadir dari Rasulullah SAW, sehingga keberkahannya banyak sekali, bukan hanya ilmu, bukan hanya hadis-hadis, tapi juga mendapat berkah dari doa Nabi SAW. Termasuk diantara sahabat yang usianya panjang dan berkah, ya, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya gitu kan, dan bermanfaat, ya, dan memiliki keberkahan. Jadi diberkahi dengan panjang umur dan juga berkah materi serta berkah ilmu. Lengkaplah ini, mengabdi kepada orang tersoleh, tertakwa di muka bumi. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba kan, dan ada hamba lain mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, maka cinta itu pun terpercik kepada dirinya kan, dengan mengikuti jalan hamba yang dicintai Allah itu. Allah sangat mencintai Rasulullah SAW. Ada sahabat mencintai Nabi, berkhidmat kepadanya, maka dia mendapatkan percikan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, percikannya saja sudah luar biasa itu. Nah, ini diantara sekian hadis yang diterima disampaikan kepada kita, termasuk satu rahasia. Ya, apa rahasianya? Ini rahasia percepatan dari jawaban doa.
Baik, qala Anas menyampaikan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat memasuki satu masjid. Jadi yang dimaksud tentunya lebih kepada Masjid An-Nabawi, kan? Wa rajulun qad shalla, sedangkan seorang lelaki telah selesai menunaikan salat, wa huwa yad'u dan dia kemudian berdoa, wa yaqulu fi du'aih, dan dia kemudian membaca dalam doanya. Jadi ada seorang lelaki telah selesai menunaikan salat, Nabi masuk masjid, seseorang telah selesai salat, kemudian dia berdoa, kan? Dan dia berdoa kemudian membaca dalam doanya. Apa yang dia bacakan? Mari kita lihat. Allahumma la ilaha illallah antal mannan. Allahumma la ilaha illallah antal mannan. Nah, ini udah kalimat tauhid ya. Jadi kalau kita highlight itu, ya, coba kita garis bawahi dari pertemuan yang kemarin, itu Ismullahil A'zam itu seringkali dibuka dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Ini kan itu pembuka yang sangat jelas, terang ya, kita perhatikan sejak pertemuan kita yang lalu bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi, ternyata selalu terkait erat dengan nama tauhid yang menekankan keesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan, klasifikasikan kembali ke halaman 30 sampai 31, itu dari 8 klasifikasi tingkatan-tingkatan, itu selalu nama yang paling pertama, tingkatan pertama itu yang memiliki satu dampak yang sangat luar biasa, yaitu nama yang terkait dengan zat, ya, khususnya pada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ini adalah penguatan status, penguatan komitmen. Karena saat kita bersyahadat pun, ya, hal yang paling pokok dari syahadat adalah menuhankan Allah, mengesahkan Allah, menepikan yang lainnya. Dan komitmen itu saat terbangun antara kita dengan Allah, ada komitmen Allah juga sebagai kewajiban yang dijanjikan untuk diberikan kepada kita, yaitu dengan sifat rububiyahnya, perawatan, perhatian, pengampunan, pemaafan, dan turunan-turunan yang lainnya yang terkait dengan sifat-sifat mulia. Jadi kalau kita kembalikan di sini, dia berkata, ya, seorang sahabat itu berkata, Allahumma la ilaha illallah antal mannan, ya. Allahumma, saya telah terangkan kemarin, ya, dan ini sudah jelas sekali. Allahumma, kalimat yang menunjukkan satu permohonan, ya, dengan keadaan yang khusyuk, yang merendah, yang penuh harap, gitu kan. Kemudian la ilaha illallah antal mannan, gitu kan. Ini la ilaha illallah jelas menunjuk pada kalimat tauhid. Ya, seakan-akan kalau dalam bahasa bebasnya begini, Allahumma ya Allah dengan segala kerendahan hati dan perasaan penuh harap, perasaan kehusyuan ya Allah dengan menggetarkan segenap jiwa hamba. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku selalu berkomitmen sampai detik ini aku berdoa. Aku berkomitmen hanya Engkau yang aku tuhankan, hanya Engkau yang esa, tiada Tuhan yang lainnya, hanya Engkau yang aku sembah ya Allah. Nah, seakan kita berkata, ya Allah, ya aku sudah berkomitmen kepadamu dan Engkau pun berkomitmen dengan itu. Ya, jika aku benar-benar mengesahkanmu, menuhankanmu, hanya menyembah kepadamu, menepikan yang lainnya, kan, seperti aku tegaskan bahkan sebelum aku terlahir ke dunia ini, dan Kau maha mengetahui dengan itu semua, dan Kau berjanji dengan komitmen itu akan melindungi hamba, memaafkan kesalahan hamba, mengampuni dosa hamba, memberikan apa yang terbaik yang hamba butuhkan, kan. Antal mannan, sungguh hanya Engkau lah ya Allah, pemberi yang sangat melimpah, pemberi yang tidak memiliki keterbatasan dalam pemberian, pemberi yang memberi dengan penuh kasih sayang, kan? Nah, itu al-mannan namanya, ya, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau kita ingin minta kenikmatan-kenikmatan, mengambil nama umumnya, maka Anda bisa katakan Allahumma yal mannan, ya, yal mannan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dengan cara yang indah, yang lembut, yang halus, yang enak, yang membahagiakan, kan? Nah, jadi kalau Anda mau minta ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, atau menikmati misalnya dari harta yang Allah titipkan, menikmati kedudukan yang Allah titipkan, jadi nggak tegang gitu kan, jadi pejabat nggak tegang, menikmati itu semua, tapi menikmatinya pada kebaikan, ya. Nah, kalau terjebak pada provokasi setan, ya, seakan-akan menikmati, tapi menikmati pada kesalahan. Ini yang disebut istidraj nanti, ya, menikmati kesalahan. Jadi orientasinya kalaupun terikat dengan jabatan dan materi, itu cirinya gini, cirinya hanya ingin menambah, tapi tidak menikmati, ya. Jadi menikmatinya pada menghitung aja, mengalkulasi, tapi tidak menikmati esensi dari apa yang dia dapatkan. Pengen nambah terus, tuh kan. Padahal kalau dicek harta juga sudah banyak. Ya, sehari mau dimakan juga nggak bisa cukup, gitu kan. Ya, mau dia sampai hitung bertahun-tahun juga sampai mungkin batas belum tentu dia hidup juga gitu, ya.
Ya Allahu alam, ajalnya mungkin tinggal setahun, tapi hartanya masih cukup untuk 100 tahun, tapi masih pengen dikumpulin juga. Ya, sementara dia tidak menikmati, dia pulang pakai baju, nggak rangkap 10 juga gitu, pakai baju cuma rangkap 2, dalam dengan luaran, gitu kan? Ya pakai masker juga nggak dirangkap 7 gitu kan, maskernya standar, paling bagus ya begitu-gitu juga. Nah, jadi mengumpulkannya berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, jadi nafsu yang terkumpulkan. Nah ini yang berbahaya, dia menikmati kalkulasi, menikmati hitungan, dihitung, ditambah, ya sementara tidak menikmati hasil dari penambahan itu, esensinya nggak dapat, substansinya tidak diraih. Itu yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya kan? Nah, dia nggak sadar, kami tambahkan, tapi dia nggak sadar karena kemaksiatan dia itu kan hukum yang Allah bentuk. Kalau kamu begini, akan dapat begini, gitu kan? Ya, sama dengan kepala sekolah bikin hukum, ya, dan laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Ini untuk mendekatkan pemaknaan dan pemahaman kita. Kepala sekolah bikin hukum, siapa yang merokok dikeluarkan dari sekolah, diumumkan ke semuanya. Jadi kalau ada yang merokok, sebetulnya bukan kepala sekolah yang mengeluarkan, perbuatan dia yang mengeluarkan dia dari sekolah. Ya, dan mulianya rahimnya Allah, kasih yang dalamnya memberi kesempatan pada setiap hamba untuk taubat. Ya, di sekolah belum tentu setelah DO bisa balik lagi gitu kan, di tempat yang sama. Di sekolah lain mungkin bisa mencari, tapi Allah itu Maha Rahman. Sebanyak apapun dosa hamba, kalau mau kembali masih diberikan kesempatan untuk mendapat rahmatnya. Bahkan di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 disebut langsung tegas oleh Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau mau kembali semua dosa sebelum ajal menjelang, itu selalu punya potensi diberikan jalan pulang untuk kembali dengan cara yang baik. Jelas ya teman-teman sekalian. Jadi saya ingin katakan bahwa yang pertama kita mencoba untuk menghadirkan kalimat tauhid, kemudian kita mencoba untuk memohon kepada Allah. Ya, di sini contohnya boleh kalau mau disambung dengan minta kenikmatan. Ya, minta kenikmatan sehingga menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tadi saya contohkan kedudukan dinikmati, diberi ilmu dinikmati, gitu kan? Diberikan kemudian materi dinikmati. Jadi enak, materi bertambah, biasa bertambah, tapi menikmatinya itu sesuai dengan tempatnya. Bisa beramal untuk pribadi cukup, untuk keluarga cukup, bisa beramal enak dan nggak ada beban, ada kelapangan dalam jiwanya. Dan dia katakan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Badi'us samawati wal ard, ya Allah yang telah mencipta dengan sempurna, memberikan kekokohan, kan, kepada semesta ini, baik di langit ataupun juga di bumi segalanya. Ya, kalau kita ingin katakan ya Allah seperti Engkau membentangkan semua nikmat-nikmat di langit, di bumi, menjaganya dengan sempurna, dengan nyaman, kan? Antal mannan, duhai Allah, hanya Engkau lah pemberi semua nikmat yang sempurna itu. Anugerahkan kepadaku kesempurnaan nikmat, seperti halnya Engkau sempurnakan penciptaanmu langit dan bumi segalanya, ya. Dzul jalali wal ikram. Ya, seperti saya sampaikan, Dzul jalali wal ikram itu ya seringkali digunakan bahkan dalam Al-Qur'an untuk menutup satu pemberian yang sangat melimpah. Makanya di surah Ar-Rahman itu kan ditutup dengan Dzul jalali wal ikram, kan? Ya, setelah apa? Setelah ya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala, terus itu kan pada akhirnya kan apa? Dzul jalali wal ikram, ya kan? Pemilik segala keagungan dan pemberian-pemberian yang sempurna, kemuliaan-kemuliaan yang sempurna. Nah, jadi yang menarik apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Jadi begitu dia selesai bermohon tadi, Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram, gitu kan? Sebentar ya teman-teman sekalian, tolong dikondisikan dulu. Ini yang di Zoom ya. Ya, di mute all ya. Baik, sudah. Yuk kita kembalikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Nah, apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari apa yang disampaikan tadi, ya. Nah, atadruna bima Allah? Kan, atadruna, tahukah kalian ya dengan apa tadi dia membaca saat berdoa kepada Allah? Atadruna bima Allah? Kan, tahukah kalian dengan apa barusan dia berdoa? Ya, apa yang barusan dia baca gitu kan? Dia bermohon kepada Allah. Lalu Nabi menjawab sendiri, kan? Sebelum sahabat sempat menjawab, kan? Mungkin mereka diam, gitu kan? Allah A'lam, mencari-cari. Nah, kemudian Nabi SAW langsung merespon, Allah bismihil a'zam. Ya, dia baru saja berdoa dengan menyebut nama Allah yang teragung. Alladzi du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta.
yang saat dia berdoa dengan nama itu, maka seketika dijawab, dan jika ia meminta seketika memberi, gitu kan? Maka di sini satu hal yang sangat menarik teman-teman sekalian, ini informasi langsung yang ditetapkan, ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diverifikasi oleh Nabi bahwa kita bisa copy paste ini ya, langsung nih. Jadi teman-teman bisa tolong di sini bisa di stabilo, gitu kan? Nah, di stabilo atau di garis bawahi, atau Anda salin ulang ya. Jadi kalau lagi pengen minta kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kebaikan, gitu kan? Nah, ini Anda boleh pakai ini, Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya, setelahnya kalau mau ditambah pakai kebutuhan keperluan kita, boleh dengan menggunakan bahasa yang kita bisa hadirkan dan kita pahami. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah juga boleh ya. Anda bisa mengatakan misalnya, ya Allah, anugerahkan keberkahan pada nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami, ringankan hisabnya di yaumil qiyamah, kan? Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada anak cucu kami, anugerahkan nikmat-nikmat terbaik untuk kehidupan mereka ya. Nah, Anda awali dengan ini dulu sampai kalimat dzul jalali wal ikram. Ya, jadi silahkan nanti setelah itu masukkan keinginan-keinginan yang menjadi kebutuhan kita. Apapun kita melihat diri mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau sedang dititipi jabatan, amanah, kedudukan, silahkan kan minta kepada Allah gitu. Teruskan yang ketiga sekarang ya. Nah, ini saya harap teman-teman juga bersiap ya untuk bisa menandai ini, karena ini langsung informasinya Nabi yang sampaikan. Ya, jadi bukan jalur-jalur ulama A, ulama B kan, atau Ustadz A, Ustadz B gitu kan menyampaikan, tapi ini langsung Nabi yang menyampaikan kepada kita. Jadi sangat otentik gitu ya. 3. Haddatsana qala wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya kan? Dan dari Asma bin Yazid, semoga Allah meridai kepada beliau ya. Qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ini rahasia besar ini. Masya Allah, berbahagialah subuh ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahasia ini. Ini Nabi langsung yang sampaikan nih. Perhatikan kalimatnya. Ismullahil a'zam, ya kan? Nama Allah yang teragung, yang tertinggi itu fi hatainil ayataini, bisa didapati di dua ayat ini. Jadi ini langsung nih rahasia dari Nabi disampaikan ya. Kalau tadi kan sahabat berdoa diverifikasi oleh Nabi, sahabat berdoa diverifikasi oleh Nabi. Sekarang Nabi langsung yang sampaikan, nih kalau mau dapatkan nama Allah yang teragung, yang tertinggi, diantaranya dua ayat ini. Ya, dari sekian banyak ayat ya. Jadi kalau Nabi sedang mengkhususkan berarti ada kemuliaan di ayat-ayat yang dimaksudkan. Nih baru dikasih dua ayat kita nih. Ya, yang lain-lainnya kita nanti akan lihat lagi. Nah, yang pertama apa itu? Kata Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi membacakan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ada di Al-Baqarah ayat 163. Coba dicek ya, Quran surah 2 Al-Baqarah, di sini nggak disebutkan ininya. Biasanya di footnote-nya ada gitu. Nah, ini nggak ada. Nah, lihat teman-teman sekalian ya, di Al-Baqarah ayat 163. Di mushaf standar paling kiri sebelah bawah ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, terus inna fi khalqis samawati dan seterusnya ya. Baik, itu satu. Kemudian wa Fatihatu Ali Imran, dan pembuka surah Ali Imran. Ya, pembuka surah Ali Imran ayat 1 sampai 2-nya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini alif lam mim. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, ada ya? Baik, nah ini Masya Allah, ini rahasia. Nah, kalau kita lihat kembali teman-teman sekalian, coba lihat deh. Itu kan yang ada di dua ayat ini nama tauhid semua kan? Nama yang terkait dengan zatnya Allah, keesaannya Allah. Silakan dilihat. Ya, kalau kita kembali ke awal la ilaha illa anta, ya kan? Di sini yang kedua Allahumma la ilaha illallah. Yang di sini ayat yang disampaikan kepada kita pun ya itu senafas, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Ya kan? Nah, kemudian yang di Ali Imran pun demikian. Ya, alif lam mim, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tauhid juga. Nah, jadi kalau kita melihat
kias, analogi kepada dua ayat yang disampaikan oleh Nabi ini, kita sesungguhnya bisa mengeluarkan dengan petunjuk ini ya. Nanti kita akan lihat dari mana memahami seperti ini ya. Dari petunjuk ini kita lihat ayat-ayat tauhid yang di dalam Al-Qur'an yang kita bisa gunakan, baik yang secara langsung menunjuk kepada ya keesaan Allah dan penyembahan kepadanya, ataupun yang menunjuk kepada penafian segala hal yang tidak terkait dengan Allah, seperti puncaknya di Al-Ikhlas yang kemarin kita bahas, ya kan? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta, gitu kan, al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang hari ini kita dapatkan Allahumma la ilaha illallah antal mannan, itu kan badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram. La ilaha illallah lagi. Ya, di yang ketiga ini kita dapatkan ya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warahmanur rahim. Ya alif lam mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, ya kan? Nah, ini kita bisa keluarkan. Ya, makanya ulama-ulama dulu itu ada yang sebelum berdoa itu ya dia merumuskan tuh ayat-ayat tauhid apa saja dalam Al-Qur'an. Ya, kalau Anda jeli teman-teman sekalian, ulama dulu itu tidak banyak mengajar seperti saya ini 1 jam 2 jam begini. Dikasih aja rumusan ke orang-orang awam nih. Ya, nih kalau mau berdoa awali dengan ini dulu, baca begini. Lalu mereka dawamkan itu semua untuk memohon kepada Allah. Ini pembukanya. Hanya mungkin kalangan awam kan langsung meminta. Ya, kadang nggak tahu dari mana asalnya kemana. Ya, kita kalau ingin mendalami, kita mengetahui ini maksudnya begini. Dengan ilmu itu semakin kuat merhujam pada jiwa kita. Jadi kita bisa sertakan dengan harapan yang kuat. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Ini kalau kita turunkan detailnya, kita dapat ini semua. Jadi kita bacakan, kita bisa meminta, ya Allah dengan penuh harap Engkau berjanji kalau baca ini ya seperti ditegaskan oleh Rasul yang mulia yang tercinta Rasulullah SAW, gitu kan? Terus kita mohon. Nah, makanya teman-teman sekalian pernah lihat ya, kalau ada misalnya imam di daerah-daerah itu dapat turunan tuh ya, riwayat-riwayat bersambung gitu, setelah istighfar, astagfirullah, astagfirullahumma antas salam, kemudian baca beberapa ayat nih, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warahmanur rahim, itu kan, kemudian masuk ke ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, itu kan senapas detil daripada yang Ali Imran ayat kedua itu ya, yang Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, kan detilnya nanti ada di Al-Baqarah ayat 255 ya, itu untuk menepikan dulu godaan-godaan dari setan, menjauhkan setan dari permohonan kita supaya keberkahan kita terima dengan banyak. Jangan sampai Allah kabulkan, setan juga terlibat di situ, masih punya provokasi, kemampuan memprovokasi sehingga mengarahkan nikmat yang tadinya kita syukuri dia bawa untuk dikufuri. Ya, konsepsi di Quran surah 14 itu ayat ke-7 ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, gitu kan? Nah, kalau kita bisa membawa suasana itu kan, menjauhkan, mengusir setan dalam permohonan doa kita, tidak menyertakan dia, kan demikian Ibunda Maryam juga Hannah saat bermohon, kan permohonan pertama diantaranya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, memperlindungkan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Jadi segala yang dimintakan, dikuatkan, dirawat, kan? Nah, itu kemudian diberikan tameng kuat oleh Allah sehingga ya, campur tangan setan pun di situ, kan? Itu tidak bisa memasukinya. Dia berusaha menggoda karena satu fitrah yang dibawa oleh setan, fitrah syaitaniyah itu memberikan waswas, kan? Tapi ketika Allah bentengi dengan benteng yang kuat, kan? Yang disebut dengan wikayah namanya, benteng, wikayah, kan? Wikayah itu kalau kita tenun itu jadi takwa namanya. Makanya kita mencoba meningkatkan takwa itu supaya kita punya benteng dari setan. Punya benteng. Jadi ketika setan menggoda itu nggak punya kekuatan. Makanya kan tegas Allah sampaikan di Al-Quran, bagi orang beriman yang serius, itu setan nggak punya kekuatan, lemah dia. Kayak kalau ingin menaklukkan setan gampang sekali gitu kan. Kuatkan keimanan kita dengan takwa, begitu takwa menguat, kita punya benteng. Ya makanya lihat sesuatu yang maksiat gitu kan, langsung dipalingkan. Setan nggak punya kuasa, sepersekian detik langsung pindah gitu kan. Lisan mau bicara yang kotor aja kita bisa langsung, oh ini nggak tepat, langsung dipalingkan. Cahaya hatinya kuat. Itu yang dimaksudkan, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sering dapati ya kalau sudah selesai ada wirid kan, wirid itu kan seakar dengan ketawarada, sesuatu yang tersambung, teriwayatkan, disusun. Ya dulu ulama kita cuma mengajari itu. Nah sekarang kita dapat kesempatan untuk menggali dasar pengetahuan. Jadi dasarnya ilmunya ini ya, kalau sudah paham itu kan mula-mula dibimbing tuh, dibimbing. Imam membimbing seperti Rasulullah membimbing juga pada para sahabat kan, dibimbing di belakang Nabi Allah mantasalam ini. Setelah pada hatam, pada bagus, pada advance semua, ya, Masya Allah mereka memahami, mereka pada berdoa. Sampai kan Nabi komen, itu kan ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, hadis yang kedua tadi, Nabi masuk ke masjid, seorang selesai sholat dia berdoa, kan?
Nabi kan nggak pimpin, dia berdoa tuh. Jadi begitu dia berdoa, Nabi komenin, bagus sekali doa ini nih. Kalau dia baca, ini seketika Allah jawab, dia nama Allah yang teragung, tertinggi. Tapi dapat dari mana dia hal semacam itu? Kan Nabi ajarin awalnya. Itu kan? Nah, sama orang tua kita juga, imam-imam kita di daerah dan sebagainya, dia mengajarkan tuh. Cuma memang ada level-level masyarakat yang awam, yang nggak punya kesempatan seperti Anda saat ini, gitu kan? Seperti kita saat ini, belajar tersambung, gitu kan? Ya, mereka nggak kenal online, nggak kenal ini, nggak kenal itu. Ya, apa itu online? Dia kan tanyakan pada mereka, nggak paham, gitu kan? Jadi nggak ngerti dengan semua itu. Mereka taunya ini, ikutin ini, ikut, jadi kan apa pekerjaannya sederhana sekali. Namun Masya Allah, di balik kesederhanaan itu boleh jadi rahmat Allah lebih banyak dan keberkahannya dilekatkan pada mereka. Mungkin hanya bertani, dia kan mungkin hanya berkebun. Saya pernah kalau satu ke daerah itu datang ke musola ini menjelang subuh, Masya Allah itu ada orang-orang yang lirih memohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mungkin juga dia nggak sadari. Dengan bahasa Arab yang dia mintakan, ya Allah, ya aku memang merasa masih jauh, belum layak mendapatkan surgamu, tapi aku juga ya Allah nggak kuat kalau harus masuk ke nerakamu. Aku memahami ya Allah, aku meyakini Engkau maha pengampun, maha luas ampunannya, aku minta ampun ya Allah, minta ampun. Terus dia istighfar gitu menjelang subuh. Terus dia sendiri yang adzan, kan? Walaupun dia tidak mengerti apa yang dia pahami, tapi itu membentuk kebiasaan. Dia datang, dia mohon, ya, dia sholawat pada Nabi dan sebagainya. Saya berkata pada diri saya sampai meneteskan air mata. Saya ingat sekali gitu kan, ya Allah, ini orang lebih berhak, gitu, yang lebih berhak, lebih utama. Ya, kita merasa kita sudah mengajar, kita merasa kita belajar, tapi ternyata Allah memberikan pelajaran lebih. Ini ada hamba yang begini, yang kadang-kadang orang melihatnya sepele, orang melihatnya begini begitu, tapi ini hamba luar biasa, istiqomah dengan amalan. Ya, dia datang ke musola sebelum subuh, dia siapkan, dia adzan juga, dia qomat juga, gitu kan. Ya, kemudian dia wirid, dia macam-macam. Dan para ulama kita tuh punya jasa yang sangat luar biasa. Dalilnya ini kita temukan, ya, kekinian kita kaji dan sebagainya. Tapi kalau kita dorong amalan itu lewat ilmu, itu pahalanya lebih besar lagi. Ibadah yang disupport lewat ilmu itu jauh sekali, ya, dengan ibadah yang dikerjakan biasa saja dari tingkatan pahala, lipatan gandanya gitu, ya, lipatan gandanya. Tapi diniatkannya dengan ukuran kadar keikhlasan. Ya, nanti banyak kitab-kitab ulama yang membahas bagaimana perbedaan ibadah dengan ilmu, dengan ibadah saja tanpa didorong oleh ilmu. Ya, perbedaan dari segi pahalanya macam-macam sangat luar biasa. Jadi kita bisa hadirkan ini teman-teman sekalian, membaca ayat-ayat Quran tertentu, tapi nggak usah kreatif. Kalau nggak mengerti, nggak paham, jangan merangkai-rangkai sendiri, ya. Nggak boleh merangkai-rangkai sendiri. Jadi kita harus berkonsultasi kepada ulama. Nanti ada ayat-ayatnya tertentu berdasarkan petunjuk ulama yang mengerti, yang tahu tafsir, yang tahu ini, gitu kan, macam-macam. Bukan yang cuma nulis-nulis, baca ini, baca itu, gitu kan. Nanti salah-salah baca bisa repot, gitu kan. Ayatnya ayat yang diminta tentang rahmat, kalau yang dibacakan tentang musibah, gitu kan. Nanti jadi masalah, gitu, ya. Nah, nanti ada kalau kita mau lihat misalnya, kalau kita ingin memohon kepada Allah limpahan rahmat di keturunan, di materi yang terjaga, sambil amalannya apa? Ada amalan yang mengiringi. Misalnya surah 71, surah Nuh, gitu kan. Surah Nuh di ayat 10 kan, sampai dengan ayat 12. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kan, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan seterusnya, gitu kan. Itu kan satu anugerah, diajarin langsung oleh Allah. Nih kalau mau minta ini curahan rahmat dari langit, gitu kan. Ketika gersang belum turun hujan, ini bisa dibacakan, gitu kan. Nah, nanti kalau ada ingin misalnya memohon supaya hujan nih berhenti dengan rahmat Allah, nanti ada surat yang lain lagi, seperti misalnya surat Al-Lahab, tabat yada abil lahabi wa tab, dan seterusnya, gitu. Itu ada faedah-faedah tersendiri. Ya, tapi nanti ada amalan yang menyertainya. Ya, ada misalnya diteruskan dengan istighfarnya. Ini nyata, ya. Jadi maksudnya nyata yang saya sampaikan ini bukan otak-atik pengalaman ini, itu bukan yang dimaksudkan. Ini dari Al-Quran ada, keterangan hadisnya ada, ulama banyak praktekkan, kemudian sirah sejarahnya ada. Makanya kalau ngaji itu komplit. Jadi Quran begini, tafsirnya ini, hadisnya ini, terus sirah dilihat bagaimana sahabat praktekkan, ya, tabi'in bagaimana, terus hasil dari berkehidupannya bagaimana. Kita itu alhamdulillah Allah anugerahkan memiliki pedoman yang sangat komplit dan nyata, bukan fiktif. Bukan fiktif. Ya, bukan kisahnya pun nyata, bukan tokoh-tokoh yang dihadirkan, tokoh-tokoh fantasi atau fiktif, gitu kan. Nah, jadi kita tuh nyata dan luar biasa. Sebetulnya sih semua ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Kalau nyadar betul dengan keilmuan yang benar, mencari kebenaran, muaranya pasti kembali ke Islam. Silahkan kalau nggak percaya, banding, ini kalimat netral, ya, kalimat objektif. Ya, jadi nggak usah pakai emosi mencernanya. Kita mencerna pakai objektivitas kita. Akal yang sehat akan menunjukkan kepada iman yang kuat kalau itu digunakan. Cari aja, bandingkan semua dari petunjuknya, cara teologi, cara ibadah, cara muamalah, objektif. Dan dahsyatnya di Islam itu, sekalipun Anda sudah mendapatkan semuanya, tetap nggak dipaksa.
La ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk memeluk Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, apa yang kamu yakini itu pilihan kamu. Apa yang kamu yakini itu yang kami kemudian komitmen mengimplementasikan dalam kehidupan. Tapi masing-masing kita bertanggung jawab ketika kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, nanti akan dibuktikan ketika kembali, ya. Kenapa harus saling memerangi? Kenapa harus saling membenci? Kenapa harus saling mencaci? Kenapa nggak diperbandingkan? Ini kan hak dasar. Ya, silahkan pelajari dengan baik, kemudian dialogkan, berdialog, ambilkan dalil dan sebagainya dan seterusnya, dicerna dengan akal logika kita yang sehat, lihat perjalanannya dari awal sampai akhir, bagaimana kita menemukan satu kebenaran gitu, ya. Dan biasanya kalau sudah kita temukan dan kalau kita bening mencari kebenaran akan mendapat petunjuk, ya, sampai pada akhirnya kita menemukan kebenaran yang sejati gitu. Ya, kembali ke sini ya. Nah, hadis yang keempat teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya maksudkan, beberapa nanti ini yang menarik nih, 3 dan 4 ini langsung diberikan petunjuknya oleh Nabi, langsung bersumber dari ayat-ayat Qur'annya. Nanti pada prakteknya kita bisa menyimak turunan dari itu. Haddatsana qala wa an Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari sahabat Sa'ad bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau, ya, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, kata Sa'ad bin Malik, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Hal adullukum ala ismillahil a'zam. Maukah kalian aku tunjukkan, ya kan, nama Allah yang teragung, yang paling istimewa. Masya Allah, ya kan? Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yaitu nama yang saat kalian, ya kan, jika dipanggil berdoa dengan nama itu langsung dijawab, jika meminta dengan nama itu, diminta dengan nama itu langsung memberi. Apa itu, penasaran kan semuanya kan? Maka Nabi menjawab, ad-da'wa allati da'a biha Yunus, ya, alaihissalam, yaitu doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam, haitsu nada fi dhulumati tsalath, ketika beliau kemudian bermohon kepada Allah dalam 3 kegelapan yang dirasakan, ya kan? Ini luar biasa nih. Ya, apa doanya? Yuk kita lihat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ada di surah Al-Anbiya ya. Di sini nggak disebutkan. Surah Al-Anbiya. Boleh dicatat dulu silakan. Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Ya, ayat 87 sampai 88. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni, ya kan? Ada ayatnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang 87-nya. Ya. Ayat 88-nya fastajabna lahu, ada, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ada ya? Baik. Nah, sekarang kembali ke bacaan ini. Lihat lagi ya. Kembali ke kitab. Baik. Kemudian setelah itu faqala rajulun, seseorang mencoba bertanya, ya, mengonfirmasi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassa, apakah jawaban dari doa ini berlaku hanya untuk Nabi Yunus saja, gitu kan? Amlil mu'minina ammah, apakah juga kita semua orang-orang beriman mampu mendapatkan, ya, keberkahan, percikan rahmat dari doa yang dipanjatkan ini? Kan Nabi Yunus itu memohonkan kepada Allah. Anda dahsyatnya ya, nama Allah yang paling tinggi itu kalau disebutkan baru sampai situ aja, itu langsung Allah jawab, bahkan sebelum kita menyampaikan kebutuhan kita. Ya, Nabi Yunus kan nggak disebutkan gitu kan di dalam Al-Quran, di redaksi ayat ini kan nggak disebutkan, ya Allah keluarkan aku ya dari perut ikan ini, itu kan, aku merasakan begini, aku begini dan sebagainya. Itu baru menyebutkan nama Allah yang tertingginya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai situ tuh. Jawabannya apa? Fastajabna lahu. Kami jawab langsung seketika. Padahal kan beliau nggak minta begini, redaksi keluar, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini misalnya, begini. Yang direkam itu baru ininya. Ya kan itu yang standar, doa itu pasti ada, permohonan itu ada.